kedua-duanya masih merasa hak itu. Balaputra Dewa merasa lebih berhak lagi karena kan kakek-kakeknya ke atas, bapaknya kan Buddha semua tuh. Dia merasa ya harusnya aku nih yang masih karena Sumatera hampir tidak ada Hindu itu, sejarah histori awalnya itu. Semua kerajaan Melayu kuno itu Buddha. Ya, kalau Empu Sendok kan dia sempat bertahta di Jawa Tengah dan kemudian pindah ke Jawa Timur. Kemudian di bawah Empu Sendok ada 3 raja lagi sampai tragedi kehancuran Medang ini. Ketika resepsi pernikahan dia nih diserang oleh Murawari tadi. Ada unsur yang politis di situ. Yang buat prasasti tentang Murawari ini kan Erlangga, Win. Iya, maksudnya kan nggak mungkin lah dia buat Murawari ini saingan cintaku nih. Sehingga pas aku nikah diserang, nggak mungkin kan? Ya, Oke teman-teman, Candi Borobudur. Mungkin istilah ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sebuah candi Buddha terbesar di dunia yang ada di Magelang, Jawa Tengah, teman-teman. Kemegahan Candi Borobudur ini merupakan bukti peradaban zaman dahulu, merupakan peradaban yang sangat maju, yaitu pada masa kerajaan Mataram kuno atau yang sering orang bilang itu kerajaan Medang. Hari ini kita akan menelusuri kisah perjalanan kerajaan Mataram kuno, mulai dari awal berdirinya hingga keruntuhannya yang sangat tragis di tahun 1006 Masehi. Oke, telah hadir bersama kita Bang Rapi Merbamas dan Bang Windy Sahrian Jamba. Mohon maaf ya, mohon koreksi kalau salah namanya. Benar ya? Oke, kita mulai dari akarnya. Berdasarkan berbagai sumber sejarah, kerajaan Mataram kuno ini tidak bisa terlepas dari beberapa kerajaan seperti kerajaan Galuh dan kerajaan Kalingga. Kerajaan Galuh yang berada di barat Pulau Jawa dan kerajaan Kalingga yang berada di bagian utara ataupun tengah dari Pulau Jawa. Bagaimana sebenarnya perkawinan politik antara dua kerajaan yang berbeda corak secara agama ini bisa melahirkan sosok seorang raja yang cukup fenomenal, yaitu Sanjaya. Oke, Bang Rapi, ya gimana? Mungkin kita ngobrol-ngobrol aja ya, karena ini kan kita mau bahas Mataram kuno loh. Kalau kita orang zaman sekarang mengatakan Mataram kuno, kenapa disebut Mataram kuno? Karena kan ada Mataram yang bercorak Islam, kemudian ada kerajaannya. Makanya sejarawan itu mengatakan kerajaan yang didirikan oleh Sanjaya itu Mataram kuno. Apakah namanya kerajaannya Mataram? Sebenarnya bukan, nama kerajaannya bukan Mataram real gitu, tapi Bumi Mataram. Jadi kalau Bumi Mataram di prasasti itu disebutkan Bumi Mataram, kerajaannya kerajaan Medang. Oh, kalau diartikan Mataram itu artinya tuh hutan sebenarnya. Ada yang mengatakan tuh nama pohon, ada nama tumbuhan Mataram, tapi ada yang mengartikan bahwa Mataram itu artinya tuh hutan lebat gitu loh, Win. Jadi di prasasti Canggal ya, yang ditinggalkan oleh Sanjaya, dia mengatakan di situ dia mendirikan kerajaan di Bumi Mataram. Kemudian nama kerajaannya Medang. Medang ini artinya tuh inti gitu loh. Jadi kerajaan Medang ini bukan hanya satu eksistensi nih, banyak kerajaan-kerajaan kecil yang terafiliasi nih. Jadi Medang ini intinya gitu, pusatnya gitu, kerajaan Medang. Seperti itu. Ketika kita bicara Medang, Mataram kuno, maka yang akan muncul itu pasti istilah Sanjaya, pendiri kerajaan Mataram. Kemudian bangsa besar lagi Sailendra, seperti itu. Nah, siapa Sanjaya? Yang seperti Ari bilang tadi kan, Sanjaya ini anak dari peleburan dua genetis kerajaan besar, Prabu Sena dari Galuh, kemudian Putri Sanaha dari Kalingga yang kemudian melahirkan Sanjaya. Sanjaya bergerak ke tengah Pulau Jawa, sekitaran Gunung Merapi lah kalau kita sebut sekarang ya. Kemudian di abad ke-7
tepatnya itu di tahun 732 Masehi. Sanjaya ini bukan sendirian pastinya, bersama-sama dengan keluarganya menanamkan ya eksistensinya untuk di awal bernama Kerajaan Medang di bumi Mataram. Seperti itu. Nah, yang paling menarik dari Sanjaya ini, Ril, dia mendirikan kerajaan itu di tengah-tengah loh. Beda dengan tradisi kerajaan Nusantara yang lain. Yang di pesisir. Iya. Lebih pada di pesisir. Semuanya itu kan berpusat pasti kalau nggak di pesisir laut, kalau nggak di Sungai. hulu sungai besar. Ya, agak unik sebenarnya kerajaan Kutai Martapura. Dia di tengah-tengah pulau, tapi tetap ada sungainya gitu kan, yang menjadi jalur transportasi. Nah, Mataram ini tidak, memang di tengah-tengah pulau seperti itu, di tengah-tengah hutan rimbanya Jawa ya. Bayangkan aja lah kondisi ketika Sanjaya mendirikan Kerajaan Medang di abad ke-7, tepatnya 732 Masehi itu hutan rimba sekali itu kan. Seperti itu. Oh iya. Jadi mungkin teman-teman yang menonton video ini sempat bertanya-tanya ya, atau mungkin masih belum nyambung mungkin ya dengan adanya Wangsa ini. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman harusnya menonton video sebelum ini, karena tanpa video tersebut, tanpa mengetahui apa yang istilah yang sampaikan sekarang ini, akan sedikit bingung pastinya penonton gitu ya. Jadi silakan teman-teman tonton dulu video sebelum ini yang telah kita bahas bersama tentang Wangsa Syailendra dan Wangsa Sanjaya, teman-teman. Oke, ini kerajaan Mataram kuno ataupun kerajaan Medang ya bahasa Bang ya, di bumi Mataram. Sebelumnya orang lebih kenal dengan Mataram kuno. Ya. Kerajaan Mataram kuno gitu. Ya, karena sampai sekarang yang ada itu kan banyak familiar itu kan kerajaan Mataram ya. Iya. Ya, yang namanya kerajaan Mataram itu real, itu kan Islam coraknya. Oh, di Mataram pas ya setelah ini ya. Tetapi kenapa kemudian Medang ini tetap sejarawan itu mengatakan Mataram kuno? Karena di Prasasti Canggal itu disebutkan bumi Mataram, kerajaannya Medang, seperti itu. Berarti Mataram ini semacam daerah administratifnya lah ya. Ya, buminya bumi Mataram. Gitu. Ini kalau kita sekarang Indonesia ini buminya Nusantara, nama negaranya Indonesia gitu ya. Ya, betul. Ya, begitulah. Ya. Nah, di era kerajaan Medang ini, itu kan sempat masih dikenal dengan dua dinasti itu kan. Dua wangsa ini tidak pernah bermusuhan sepertinya gitu ya. Di video sebelumnya lah, seperti Ariel bilang tadi kan kita sudah cukup mengupas dalam ya tuntas sejarah dari mana sih datangnya Syailendra, siapakah Syailendra ini, Wangsa Syailendra, kemudian dari mana Sanjaya ini muncul. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa sebenarnya Sanjaya ini sendiri memiliki darah Syailendra karena ibunya Putri Sanaha itu anaknya putri dari Kerajaan Kalingga membawa darah Daputa Syailendra. Kemudian klaimkan nama Daputa Syailendra ini sebagai Wangsa Syailendra di zaman ketika Medang nanti. Iya, benar. Nah, apakah hanya sampai di situ? Tidak. Istrinya Sanjaya sendiri, Sudiwara itu ya. Sudiwara ini juga masih cicitnya Ratu Sima dari Kalingga nih. Oh. Jadi ini kan tahun bertahun nih ibunya. Kemungkinan anak Ratu Sima atau cucunya Ratu Sima, Ratu Sanaha tadi, yang berdarah Syailendra. Walaupun di zaman Kerajaan Kalingga itu belum ada istilah Wangsa Syailendra. Iya, benar. Kemudian cicitnya Ratu Sima itu sebenarnya Sanjaya kan juga cicitnya Ratu Sima ya, dari jalur ibu ya. Benar. Kemudian menikah lagi nih dengan Sudiwara ini yang juga cicitnya Ratu Sima. Jadi Ratu Sima ini termasuk tokoh kuncinya. Kemudian bapaknya Sanjaya itu dari Galuh yang beragama Hindu Siwa. Sedangkan kalau dari jalur Syailendra itu beragama Buddha Mahayana, seperti itu. Jadi ya memang ketemunya di Sanjaya nih. Tapi karena Sanjaya kemudian menjadi raja dan beragama Hindu, diklaimlah bahwa Sanjaya ini juga pendiri bangsa nih, bangsa Sanjaya. Mungkin Sanjaya sendiri nggak pernah berpikir untuk mendirikan sebuah wangsa ya, tapi
setelah itu Ril, hasil pernikahan Sanjaya dengan Putri Sudiwara tadi, namanya Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran itu kan anaknya Sanjaya sama Sudiwara tadi nih. Rakai Panangkaran itu uniknya bukan mengikuti agamanya Sanjaya, Hindu Siwa, tapi dia mengikuti agama ibunya, Buddha Mahayana ya. Nah, makanya sejarawan tuh bingung Ril. Katanya Mataram kuno Medang itu ada dua bangsa. Kalau saya bilang enggak, itu sebenarnya satu keluarga. Satu keluarga yang di keluarga itu ada dua agama yang esensinya sama-sama kuat gitu loh. Sama-sama menghargai, sama-sama mengakui ya agama Hindu dan Buddha seperti itu. Sempat ada kan dokumen yang menyampaikan bahwa raja-raja yang di Kerajaan Medang ini agamanya juga beda-beda nih kan? Ya. Raja A agamanya A, B ya, gitu. Yang agama Hindu itu di awal itu hanya Sanjaya loh, Ril. Kemudian anaknya itu Rakai Panangkaran itu agama Buddha. Coba dilihat sekalian tuh. Kemudian cucunya Sanjaya, siapa lagi tuh? Rakai Panunggalan. Rakai Panunggalan tuh masih Buddha itu. Kemudian lanjut lagi tuh. Rakai Wara Buddha. Rakai Garung Buddha. Terus udah sampai apa tuh? Cucu, cicit itu masih Buddha semua itu. Nah, di Rakai Pikatan baru. Nah, Rakai Pitatan ini apa nih statusnya itu? Di bawah cicit lagi kan? Rakai Pitatan ini pun baru terjadi konflik dia dengan Balaputra Dewa. Ini siapa nih? Mereka ini satu keluarga masih. Cuman Rakai Pikatan ini beragama Hindu. Kemudian Balaputra Dewa beragama Buddha. Nah, kedua-duanya masih merasa hak itu. Balaputra Dewa merasa lebih berhak lagi karena kan kakek-kakeknya ke atas, bapaknya kan Buddha semua tuh. Dia merasa ya harusnya aku nih yang masih Buddha. Disitulah mulai muncul istilah kuatnya itu Syailendra Sanjaya. Tapi sebenarnya itu kan karena pertarungan politik ya antara Balaputra Dewa dengan Rakai Pikatan. Ya, akhirnya dimunculkanlah dua wangsa ini, karena ini akan menjadi kekuatan perang kan. Ketika orang mau perang pasti dia harus memisahkan nih mana yang tim aku, mana yang pasukan aku, mana yang politik ke arah aku, mana ya pasti agama menjadi salah satu yang paling kuat gitu untuk menarik. Makanya muncullah istilah Sanjaya, Syailendra. Padahal Rakai Panangkaran, apakah Rakai Panangkaran mengatakan saya Syailendra, bapak saya aja yang Sanjaya? Enggak, Rakai Panangkaran juga Sanjaya harusnya kalau ngeklaim ke bapaknya, tapi kalau dia ngeklaim ke moyangnya ke atas dia Syailendra juga gitu kan. Karena mamanya Syailendra, moyangnya Dapunta Syailendra, moyangnya jauh lagi ya di atas itu Syailendra seperti itu. Jadi sebenarnya konflik persepupuan ya, konflik warisan. Iya begitu. Tapi ketika terjadi perang, ini kan kalau di zaman Rakai Pikatan itu sama Balaputra Dewa itu kan memang perang dia. Kemudian Balaputra Dewa kalah, pergi ke Sriwijaya dan menjadi raja di Sriwijaya gitu loh. Dan waktu itu Sriwijaya udah ada? Sudah lah, kan sama-sama berdiri abad ke-7, itu kan udah kejadian abad ke-10 itu. Berarti kemudian dia pergi ke Sriwijaya, mirip-mirip juga dengan kisah Aditya Warman ya. Kembali lagi ke... Nah makanya ada istilah ini Win, bahwa Daputa Syailendra itu orang dari Sumatera. Karena kan hubungan ini apa ya, nggak mungkin dia cuman kalah di Mataram, di Medang, balik langsung jadi raja di Sriwijaya kalau tidak ada keluarga di sana, ikatan keluarga yang kental dengan Sumatera gitu loh. Makanya ada teori yang mengatakan Daputa Syailendra yang menjadi wangsa Syailendra itu adalah orang Melayu Sumatera gitu loh. Tapi jejaknya apakah dari daerah mana nih, apakah dari pedalaman Muratakus atau di mana nggak diketahui. Karena ini kan hubungan dua pulau ini terlalu dekat. Jadi yang diceritakan orang kaya di daerah Kalingga tadi, yang Dapunta Syailendra bisa jadi dia merupakan seorang pangeran mungkin. Iya, mungkin kerajaan itu ya. Ya, mungkin beliau ini Daputa Syailendra ini pangeran perantau gitu ya. Yang pergi ke pulau seberang nih. Nah, seperti mungkin begitulah. Karena kalau ketika kita bicara Buddha itu kan kentalnya di Sumatera, di Pulau Sanabumi kan, kentalnya Buddha itu
itu kan di Sumatera, karena Sumatera hampir tidak ada Hindu itu sejarah histori awalnya itu. Semua kerajaan Melayu kuno itu Buddha. Maka kentalnya itu Sumatera. Yang makanya saya bilang yang mewarnai Jawa dengan Buddha kemungkinan Sumatera. Akhirnya kalau di Jawa kan akhirnya muncul kerajaan Hindu Buddha tuh. Tarumanegara Hindu Siwa. Kemudian kerajaan Kalingga itu Hindu Buddha itu. Ada muncul Buddhanya di Kalingga. Iya. Ya kan? Budanya lah gitu ya. Kemudian turun lagi Tarumanegara Galuhnya itu masih Hindu tuh. Pasundan Hindu. Ya kan, jalur murninya Hindu tuh. Nah, Kalingga itu mulai menurunkan yang Kalingga campur dengan Galuh, mulai menurunkan Hindu Buddha lagi nih, gitu loh. Ya logis sih, soalnya kayak cerita apa, Itsing mau belajar agama Buddha aja, dia harus mampir ke Sriwijaya ya. Ya bahkan ada yang dia mengisahkan juga bahwa ada pusat pendidikan Buddha di tengah pulau Jawa Dwipa gitu loh. Itu kemungkinan besar di Kalingga waktu itu. Karena kan zamannya sama tuh. Iya. Mungkin begitu sih. Jadi pusat agama Buddha tuh memang kalau Sumatera kan full Buddhanya tuh Win. Tapi di Jawa sendiri Buddha nggak kecil. Bahkan eksistensi Buddha itu betul-betul nampak besar di zaman Mataram. Borobudur tuh muncul. Kalau Hindunya juga muncul eksisnya itu di Mataram, besarnya itu Candi Prambanan. Itu kan dua candi, kita nggak usah bilang candi yang lain yang banyak ya. Candi Sewu, candi banyak ya. Peninggalan Mataram itu. Tapi kalau bicara candi ini juga menarik ya. Dulu saya pernah berpikiran candi-candi Buddha itu dibangun pakai bata, candi Hindu pakai batu-batu gunung. Ternyata di kerajaan Prambanan atau di Candi Prambanan ataupun Candi Borobudur juga ada pengaruh dari Buddha juga ya Bang ya? Ya Borobudur Buddha itu. Buddha. Kan di zaman Mataram juga dibangun. Oke. Mungkin secara aslinya mungkin dulu tuh iya kayak itu. Karena Hindu mungkin bata. Stupanya itu ada itu ya Buddha ya di situ ya. Iya. Kalau dulu saya mengidentifikasi secara sederhana ya. Di Sumatera ya rata-rata candi itu dibangun dari bata. Kita nggak tahu ya kenapa Sumatera lebih memilih bata. Tapi bukan berarti kita mengatakan bahwa Sumatera itu peradabannya lebih kecil. Toh candi komplek percandian Muara Jambi yang lebarnya hampir 4.000 hektar, lebih besar dibanding Jogja tuh. Muara Jambi itu semuanya dibuat dari bata. Cuma akhirnya keuntungannya peradaban Jawa karena dibangun dari batu lebih awet dia. Bertahan. Itu aja sih. Nah kalau nenek moyang Sumatera dulu lebih memilih ke batu alam, ke bata, ya nggak tahu mungkin ya. Kenapa? Pulau alam lah intinya. Itu sih. Sempat terjadi perdebatan lah mungkin Bang, saya juga baca-baca kan. Itu kan soal Candi Borobudur, ya kan. Borobudur itu kan di zaman Mataram gitu kan. Mataram kuno ini kan Hindu gitu orang gitu kan. Nggak mungkin lah ini candi Buddha nih gitu kan. Nah, ternyata setelah kita rangkai atau kita susun begini kan, ketahuan bahwa memang Candi Buddha Borobudur itu memang dibangun pada kerajaan saat rajanya beragama Buddha begitu ya. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi ketahuan dia titik terangnya gitu. Tetapi ketika Raja Mataram itu Buddha, seperti anaknya Sanjaya Buddha bukan berarti Hindu tidak eksis. Ya. Karena Candi Prambanan juga dibangun ketika rajanya juga Buddha gitu loh. Jadi bukan berarti ini ya. Tidak harus. Iya, ini rajanya Buddha nih, agama Hindu berarti lagi ditekan nih. Ini agamanya Rangkai Pikatan Hindu nih. Buddha ditekan, nggak begitu, tidak begitu. Mereka hidup berdampingan kayak kita di Indonesia lah. Yang Islam bebas melaksanakan gitu kan, yang Nasrani Kristen bebas, apa lagi ya, semua agama kan bebas ya. Ini kan Candi Borobudur ini kan cukup tenar dan cukup besar nih Bang. Apakah puncak kesuksesan kerajaan Mataram ini di saat ini atau bagaimana? Paling besar ya kan?
Mataram itu kan bertahan sampai abad ke-10 ya. Kalau ditanyakan apakah puncak kejayaan Mataram itu di waktu candi-candi dibangun, kemungkinan besar iya. Karena ketika itu mereka sudah fokus bukan hanya mempertahankan ya, bukan hanya pertahanan, bukan hanya ekspansi dan sebagainya, tapi mereka sudah bicara konstruksi. Nah, itu kan di abad ke-9 sampai 10. Di abad 8 sampai 9. 8 9. Disitulah candi-candi semuanya dibangun. Borobudur, Prambanan, Candi besar lah. Banyak tuh candinya. Mungkin kawan nanti bisa share. Cuma yang kecil-kecil banyak lagi Bang. Di awal udah dibangun. Borobudur kan di zaman Raja Rakai Wara ya. Ya, Rakai Wara itu dimulai peneliti utamanya. Agamanya apa tuh? Buddha kan. Yang Prambanan? Yang Prambanan itu, nah Borobudur ini di 2 raja nih Bang. Di zaman Rakai Wara. Nah, selesainya itu di Rakai Garung. 2 raja ya. 2 raja. Prambanan barulah setelah itu. Setelah raja berikutnya yaitu Rakai Pikatan. Oh, Prambanan. Nah, terus Hindu sampai akhir. Oh iya. Prambanan dibangun sama Rakai Pikatan. Jadi sepertinya kalau saya melihat di sini ini puncak kejayaan itu memang di abad 8 sampai 10 itu dia. Sampai 9 akhir lah ya. 10 karena di abad ke-10 Empu Sendok itu memindahkan kekuasaannya, kalau sekarang kita sebut, ini kan dari Jawa Tengah ya. Sekarang kalau kita pakai administrasi sekarang aja lah, ya, betul. Awalnya itu dibangun di Jawa Tengah nih, sekitar Gunung Merapi. Kemudian di abad ke-10, abad 9 akhir lah, kisaran di tahun 929 Masehi, itu bisa kita bilang abad keberapa? 10 atau 9 itu? 9 awal ya, 9 awal. Empu Sendok itu memindahkan pusat kekuasaan Medang ini ke Jawa Timur. Kenapa dia memindahkan? Ini akhirnya kan orang hanya bisa memprediksi nih, kemungkinan di zaman itu terjadi ledakan besar Gunung Merapi, begitu. Kemungkinan begitu. Makanya akhirnya Empu Sendok memindahkan nih ke Jawa Timur. Mulailah Kerajaan Medang eksis di daerah Jawa Timur sekarang, seperti itu. Empu Sendok ini rajanya ketika itu ya? Nah, raja ke-12 berapa gitu ya? Tapi ini menarik. Ya, 13. Biasa kan raja itu menggunakan gelarnya Prabu. Dia kenapa Empu ini kan biasanya perempuan keris gitu kan? Sebenarnya kalau untuk Mataram, kalau Romawi Kaisar ya. Kalau kerajaan-kerajaan Islam Sultan. Kalau Persia Shah ya. Kalau Mesir kan Firaun. Mataram itu Rakai. Nah, Pikatan sama Balaputra Dewa perang. Kalau seandainya yang menang itu Balaputra Dewa, maka Balaputra Dewa yang punya nama Rakai Balaputra Dewa. Tapi karena yang menang Pikatan, maka Pikatan yang punya nama Rakai. Nah, tetapi sampai ke Raja 12 aja ini, ya kan? Sampai Raja 12 masih menggunakan Rakai. Jadi kalau Sanjaya tidak menamakan Rakai, tapi Prabu. Sampai 9 aja Bang, 9 Bang. 9 ya. 10 itu masuk dia gitu. Oh, dia udah. Dia karena perempuan kan? Ya, perempuan ya. Berarti kan 10, 11, 12 itu perempuan nanti. Ya. Ya, gelar Rakai itu gelar raja itu. Raja kedua sampai ke 9 berarti ya. Itu Rakai semuanya. Nah, mungkin balik ke Empu Sendok tadi lah kan. Kemudian Empu Sendok memindahkan kerajaannya ke Jawa Timur. Kerajaan Medang itu ke Jombang. Jawa Timur. Dan sorry dipotong, belum terjawab tuh Bang. Empu Sendok kok pakai gelarnya Empu? Ya. Apa tuh ya? Ya itu agak unik sih memang. Empu ini kan biasa tukang buat keris ya kan. Atau saking humble-nya dia mungkin ya. Ya mungkin dia punya hobi pandai besi, nggak tahu lah kita kan. Dia lebih mau diakui sebagai empu mungkin. Yang jelas beliau raja kan, Empu Sendok raja ke-13 ya. 13. Namanya itu Sri Isayana
Wikramardarmo Tunggadewa. Oh, itu gelarnya. Nah, terus kemudian Empu Sendok memindahkan kerajaan ke Jawa Timur sekarang. Ya, ya kalau tempatnya itu kisaran Jombang gitu. Jadi kalau sekarang itu ya administrasinya di Jombang lah gitu ya. Dari Jawa Tengah, Empu Sendok memindahkan pusat pemerintahan Medang ini ke Jawa Timur. Jawa Timur. Kalau sekarang wilayah itu kisaran Jombang begitu di tahun 925 Masehi. Ketika Jawa Tengah ditinggalkan, peradaban mulai bergeser tuh. Jawa Tengah yang udah kena erupsi Merapi, bahkan Borobudur aja kan hilang ya. Iya, sempat Itu hilang. Hilang loh, ditemukan Iya. Sudah di abad berapa oleh Jepang kalau nggak Hilang salah. tertimbun Jepang, gitu. Iya, Tertimbun. tertimbun. Nah, jadi itu kan ledakan luar biasa. Mungkin peradaban apa ya? Kehidupan di Jawa Tengah sendiri itu langsung redup gitu kan. Bergeser ke Jawa Timur, ya mulai nih muncul kisah-kisah baru nih, raja-raja baru. Di bawah Empu Sendok itu kisaran ada tiga raja lagi tuh, Ril. Sampai raja terakhir itu Raja Teguh Dharmawangsa Teguh itu, Raja Dharmawangsa Teguh. Nah, berakhirlah kerajaan Medang. Jadi kalau dari Sanjaya sampai ke Empu Sendok itu ada 13 raja yang betul-betul bermukim dan bertempat di Jawa Tengah. Kerajaan Medang Jawa Tengah itu ada 12 raja tuh. Kemudian di zaman Empu Sendok dipindahkan kekuasaan ke Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Di bawah Empu Sendok itu ada 3 raja lagi. Ya, kalau Empu Sendok kan dia sempat bertahta di Jawa Tengah dan kemudian pindah ke Jawa Timur. Nah, setelah Empu Sendok nih Bang, dipindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur, tepatnya itu di Jombang gitu ya. Nah, itu ada beberapa raja lagi tuh, ada 3 raja lagi ya. 3 raja. Sebelum akhirnya runtuh kerajaan ini. Ya. Ada cerita ataupun Jadi gini, Rel. Empu Sendok memindahkan kerajaannya ke Jawa Timur, Raden Medang ini. Kemudian namanya bukan hanya Medang tuh, mulai ditambah tuh Medang Kamulan ya. Tapi orang kenapa Kamulan yang nggak terlalu ditonjolkan? Karena orang masih berpikir ini masih Medang yang pindah secara lokasi. Gitu. Bukan 2 kerajaan berbeda nih gitu loh. Kemudian Empu Sendok itu sempat membangun candi juga tuh di Jawa Timur. Candi Lor ya, Candi Lor namanya tuh, Candi Lor. Tapi hanya 1 Candi Lor sih. Kemudian baru ada prasasti yang ditinggalkan di Jawa Timur juga. Nah, di zaman cicitnya Empu Sendok, namanya Dharmawangsa Teguh, baru kerajaan ini Medang atau kita sebut Medang Kamulan ini baru berakhir gitu loh. Berakhirnya ini cukup tragis nih kisahnya. Ini bukan perang terbuka gitu. Bukan negara Medang, kerajaan Medang diserang terbuka. Waktu itu sedang dilaksanakan resepsi lah ibaratnya, hari pernikahan putrinya Dharmawangsa Teguh. Pernikahan nih. Jadi lagi acara pesta nih gitu. Pesta ya, kalau pesta putri raja kan persiapan fokus negara besar semua lah. Kan ke pesta ini nih. Putri Dharmawangsa Teguh ini menikah dengan pangeran anaknya Raja Bali, namanya Erlangga. Nah, begitu. Erlangga. Ya. Oh, Erlangga di Bali ya. Erlangga di Bali, ya kan. Menantunya Dharmawangsa Teguh ini namanya Erlangga, ini pangeran Bali. Ketika resepsi pernikahan ini terjadilah serangan. Serangan ini dilakukan oleh Urawari, ya kan. Kemudian pertanyaannya siapa sih Urawari? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Erlangga membuat, setelah Erlangga kemudian, tapi kita nggak mengisahkan ya. Kemudian Erlangga kembali berhasil mendirikan kerajaan baru, namanya Kahuripan. Kemudian Erlangga membuat prasasti, mengisahkanlah tragedi kehancuran Medang ini. Ketika resepsi pernikahan dia nih diserang oleh Urawari tadi.
dikisahkan, tapi Erlangga tidak menerangkan siapa sih Urawari. Kemudian tidak ada satupun prasasti yang menerangkan Urawari ini siapa. Kalau Urawari ini ada, kita anggaplah Urawari ini raja kecil atau raja bagian dari kerajaan Medang misalnya. Pasti dia punya ambisi nih, siap ngancurin Medang. Dia yang bertata, nggak ada. Tapi ada kemarin ku baca bang, tapi nggak tahu dasarnya dari mana juga ya kan. Urawari ini itu adalah sekutu dari Sriwijaya. Ya, karena kan Mataram ini kan zamannya bareng dengan Sriwijaya Sama nih. bareng. Walaupun ini kan ya gimana ya, kalau kita runut Selendra Sanjaya nih mereka masih satu Masih keturunan. satu. Dan bisa Tetapi jadi masih ada dendam juga. Nah, dendam ada Putra Dewa Putra Dewa. Bala Putra Dewa nih mungkin ya, ada dendam Bala Putra Dewa. Kemudian aku yakin nggak sekedar dendam nih, mungkin Medang yang Sriwijaya penguasa maritim mulai merasa terancam mungkin dengan Medang walaupun dia di tengah, tapi Dengan ketenaran tadi itu kan cocok ya, tengah. ya mungkin ada gerakan untuk melemahkan, tapi Sriwijaya tidak menyerang secara langsung. Kenapa? Kita nggak tahu. Apakah Sriwijaya nggak kuat? Sriwijaya kuat juga loh, tapi kan kuat di maritim, sedangkan Medang kuat di daratan. Nah, kemungkinan Urawari ini orang Medang yang mungkin kayak kalau kita bilang mungkin penguasa-penguasa lokal lah di Medang yang dibuat, yang diberi kekuatan oleh Sriwijaya untuk melemahkan Medang. Dan setelah dia menghancurkan Urawari ini, menghancurkan Medang, Urawari kemana? Erlangga juga tidak berhasil menangkapnya. Oh iya. Erlangga sudah naik lagi tuh, mendirikan kerajaan Kahuripan kan besar. Kemudian keturunan Erlangga mendirikan Kediri, itu kerajaan besar lagi tuh kan. Urawarinya kemana? Nggak ada kan. Nah, apakah memang ini betul-betul orang Sriwijaya? Tapi kan Erlangga juga tidak mengatakan Sriwijaya. Kalau dia bisa membuktikan nih orang Sriwijaya, pasti disebutnya ini serangan Sriwijaya. Ya kan? Tapi tidak, dia hanya menyebutkan Urawari. Jadi seperti ini ya. Di saat pesta datang menghancurkan, ya itu tinggal lagi gitu loh. Begitu aja sepertinya gitu loh. Karena setelah itu juga menantunya kan bisa membangun kerjaan lagi ya, di situ kayak. Walaupun dikisahkan Erlangga kan kabur ke gunungan kan, hutan-hutan kan, enggak. Tapi masih di dalam kawasan yang sama. Pulau yang sama juga kan? Iya, masih di Jawa. Tapi kan Urawari harusnya kan logisnya setelah dia menghancurkan Medang, dia menancapkan asistensinya gitu. Tapi menariknya nggak menjadi itu ya cerita picisan ya. Ya kalau sekarang kan digoreng tuh, kenapa pada saat pesta pernikahan dihancurkan karena mantan belum move on. Sekarang gitu ya. Iya. Cerita itu menariknya orang-orang sejarawan ataupun saksi sejarah ketika itu membuat prasasti, dia bisa memandang dengan jernih, ada unsur politis di situ. Yang buat prasasti tentang Urawari ini kan Erlangga, Real. Win. Iya, maksudnya kan nggak mungkin lah dia buat Urawari ini saingan cintaku nih, sehingga pas aku nikah diserang. Nggak mungkin kan? Ya, walaupun itu kan betul-betul apa ya, hayalan apa tuh, imajinasi kau yang liar lah ya kan. Tapi seandainya imajinasi liar kau tuh betul, nggak mungkin Erlangga akan menulis itu. Malu lah dia. Iya kan. Tapi menarik sih. Kisah-kisah kerajaan kita tuh cukup berwarna gitu ya. Jadi diwarnai oleh politik ranjang pengantin, terus konspirasi, dan kudeta mengkudeta, kemudian koalisi dan lain sebagainya. Ini menarik juga ya. Ya, sangat menarik sekali. Dan kita sebagai generasi sekarang, ya mungkin kita bilang kalau kita kan milenial ya, Gen Y, atau adik-adik kita Gen Z, ya kita misal lah, mana tahu ada yang kecewa dengan Indonesia, mana tahu. Tapi jangan kecewa lah dengan kisah nenek moyang kita dulu gitu loh. Harusnya bangga lah, supaya kita suatu saat bisa membangun lagi nih negara yang selevel Sriwijaya ya kan, selevel Mataram gitu loh. Medang ya, selevel Medang ya. Kejayaan masa lalu itu kan harusnya jadi motivasi kita lah gitu kan. Kenapa kita ingin membahas ini? Ya karena kita ingin bangga dengan masa lalu kita sebenarnya gitu. Sejauh apapun kita berlari,
dari kenyataan ini gitu. Ya, kita tidak akan pernah bisa lari dari darah. Bahwa kita keturunan orang-orang masa lalu seperti itu. Anggaplah kita kecewa dengan senior kita yang sekarang, tapi jangan kecewa dengan senior kita yang jauh mendahului dan mereka berhasil menjaga kesatria mereka, kejayaan mereka, dan diakui dunia kan. Menjadi pusat pemerintahan yang besar, menjadi pusat agama. Bahkan peninggalan mereka, Candi Muara Takus tuh, Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Candi Muara Takus disorot oleh peneliti-peneliti dunia kan, soal tingginya peradaban di sana walaupun batu bata ya. Bahkan seperti Candi Komplek Muaro Jambi. Universitas ya. Universitas itu kan. Nah, kalau kemudian kita hanya dikurung oleh kekecewaan, boleh nggak nyebutnya ya, kekecewaan sekarang, dan kemudian kita mengatakan kabur aja dulu ya nggak apa-apa kabur aja dulu, tapi balik lagi lah ya kan untuk membangun bangsa kita ini gitu loh. Biasa. Luar biasa sekali ya Sangat nasionalis. perjalanannya gitu ya. Oke, teman-teman, luar biasa sekali ya perjalanannya yang kita bahas kali ini. Mulai dari pernikahan politik antara Galuh dan Kalingga, megahnya Prambanan, Borobudur, hingga kebangkitan Erlangga di Kahuripan. Sejarah Medang mengajarkan kita bahwa harmoni bisa dirajut dari perbedaan. Dan kehancuran sedalam apapun selalu menyisakan ruang untuk bangkit kembali. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa dukungannya dengan like dan subscribe video ini agar kita terus semangat dalam membangun ataupun menyajikan konten-konten sejarah agar kita sama-sama memahami tentang sejarah yang ada di Nusantara ini, teman-teman. Terima kasih. Selamat sore. Sejarah memang Serangan ini dilakukan oleh hari ini kita akan menelusuri kisah perjalanan Benar-benar sih kamu ya. Santai sih lah. yang cuma dosa ciri.